Halo, kembali lagi dengan saya Putra Dewa Arifandi. Kali ini dengan podcast bersama Bapak Adib Suaidi. Beliau adalah seorang ASN yang menjabat di lingkungan Kelurahan Polean, Kecamatan Bimbing, Pemerintah Kota Malang. Langsung saja kita sapa beliau yuk. Halo Pak Adib. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana nih Pak? Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai tugas dan tupoksi Bapak sebagai ASN yang bekerja di pelayanan di masyarakat pemerintah Kota Malang, khususnya di Kelurahan Polean. Lagi sibuk apa nih Pak? Sementara ini lagi sibuk-sibuknya masalah untuk pelayanan di masyarakat terkait dengan adanya COVID, juga untuk perencanaan tahun 2022. Oh iya Pak. Bagaimana sih Pak pelayanan yang ada di Kelurahan Polean itu Pak? Kalau di Kelurahan Polean, sementara ini semenjak saya mulai berdinas di Kelurahan Polean awal tahun 2020, terkait dengan pelayanan ke masyarakat, saya punya pola berpikir yang istilahnya kita sebagai abdi masyarakat. Nah, sebagai abdi istilahnya adalah pembantu dari masyarakat itu sendiri. Jadi pola berpikir saya, kalau kita itu sebagai pembantu berarti masyarakat adalah majikan saya. Jadi pelayanan yang paling kita utamakan dengan sebaik-baiknya. Demikian ya. Begitu ya Pak ya. Kemudian untuk di sektor teknis pelayanan itu sendiri Pak, bagaimana Pak untuk teknisnya di lapangan? Apakah ada hambatan atau kendala mungkin yang biasa ditemui? Untuk teknis lapangan sementara ini buat saya sih tidak ada, tapi mungkin untuk yang lainnya cuman masalah komunikasi. Juga kedepannya kan di Kelurahan Polean itu udah ngacu dari mengikuti aturan yang sudah ada secara online, dalam artian pelayanan yang ada di Kelurahan Polean terutama kita juga bisa melayani pada saat-saat hari libur kalau diperlukan, yang penting sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Oh, berarti dari pelayanan sendiri bisa fleksibel ya Pak ya. Yang penting itu tetap melaksanakan pekerjaan dan tupoksinya sebagai pelayan masyarakat gitu Pak ya. Itu yang paling kita utamakan. Jadi yang penting istilahnya balik lagi tadi ya, kita sebagai pelayan dari masyarakat, abdi masyarakat, semaksimal mungkin kita itu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat itu sendiri. Oh iya Pak. Kemudian boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana untuk masyarakat yang dihadapi di Kelurahan Polean itu bagaimana Pak? Apakah mungkin ada sesuatu hal atau faktor yang bisa menghambat dari pekerjaan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Bapak? Untuk menghambat sebenarnya tidak ada, mungkin karena kurangnya pemahaman dari warga yang selama ini, kurangnya juga kalau menurut saya kekeliruan atau masih kekurangan sosialisasi terhadap masyarakat akan administrasi di kelurahan, yang seharusnya itu bukan kewenangan dari kelurahan itu sendiri, tapi masyarakat taunya kelurahan gitu aja. Jadi mungkin dari pemerintah daerah kota lebih banyak memberikan sosialisasi masalah aturan dan pembinaan lah pada masyarakat untuk aturan-aturan yang ada di pemerintah Kota Malang itu, karena keterbatasan dari anggaran yang ada di Polean dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah terbatas. Jadi sebenarnya tidak sulit, cuman masyarakat saja yang kurang memahami. Jadi kita di kelurahan itu sendiri yang harus memberikan pemahaman pada masyarakat, karena masih banyak yang belum paham dengan aturan yang ada di kelurahan, kewenangan yang ada di kelurahan. Oh begitu Pak ya. Jadi kemudian mau tidak mau pasti akan dilaksanakan ya Pak ya dari aparatur sipil negara yang ada di Kelurahan Polean ya Pak ya. Meskipun keterbatasan dana ataupun keterbatasan wewenang, tapi otomatis mau tidak mau harus dilakukan gitu Pak ya. Betul. Jadi balik lagi, karena istilahnya loyalitas kita buat
dan pemahaman agar masyarakat lebih paham dengan aturan yang seharusnya dia pahami. Jadi kita mau gak mau tiap kadang hari libur pun kalau bila diperlukan, kadang kita ya masih kumpul lah, memberikan sosialisasi secara biarpun secara tidak resmi gitu. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian untuk dari sektor pekerjaan nih Pak, ini bagaimana untuk mungkin rekan kerja atau dari sektor pimpinan atau mungkin bawahan dari Bapak, apakah mungkin ada suatu kendala yang bisa menghambat dari pekerjaan itu sendiri sebagai sektor pelayanan nih Pak? Kalau di kelurahan sebenarnya kan ujung tombak dari pemerintah daerah maupun pusat ya. Sebaiknya atau selayaknya lah kualitas SDM-nya itu lebih diutamakan. Kendala-kendala yang ada di kelurahan itu kan sementara ini yang ada di kelurahan Polean kan karena SDM aja yang istilahnya seharusnya dia itu mampu melaksanakan tusinya, tapi kenyataannya masih banyak yang belum memahami akan atau belum bisa dengan adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Apalagi skill dari SDM sendiri itu sekarang mungkin di kelurahan ini kebanyakan orang-orang yang istilahnya udah nggak mampu lagi untuk berpikir dalam masalah komputer sebenarnya. Contohnya seperti itu. Jadi sebaiknya pemerintah daerah itu lebih meningkatkan kualitas yang ada di pelayanan masyarakat, terutama di kelurahan. Dari hal tersebut, apakah dari masing-masing orang itu masih mau untuk belajar Pak, istilahnya itu dari kemajuan teknologi mungkin itu Pak ya? Kalau yang tinggal 1-2 tahun atau mungkin 3 tahun udah cenderung istilahnya apatis ya. Mungkin akhirnya pekerjaan yang seharusnya dia pegang larinya sama petugas yang lainnya. Jadi ya itulah kendala yang harus kita hadapi di kelurahan itu. Jadi pimpinan istilahnya daripada tidak jalan akhirnya dilempar ke ASN yang lainnya. Oh jadi saling menutupi kekurangan satu sama lain begitu Pak ya? Betul, karena balik lagi kalau sudah di pelayanan mau gak mau nama OPD atau nama pemerintah daerah harus kita utamakan demi kelancaran dan pelayanan pada masyarakat itu sendiri ya. Oh berarti memang suatu prioritas ya Pak ya untuk dari kepuasan masyarakat itu sendiri ya Pak? Betul, kepuasan masyarakat yang kita utamakan. Apalagi balik lagi tadi pola berpikir dari untuk saya tanamkan itu ya, balik lagi kita itu pelayan masyarakat. Kita sebagai pelayan ya harus paham dan tahu apa kemauan dari orang yang kita layani. Kemudian Pak, untuk dari segi mungkin kalau boleh tahu dari segi anggaran ya Pak ya, apakah memang selalu dari perencanaan mungkin atau dari pelaksanaan itu apakah memang dari kelurahan itu sudah tersampaikan ke masyarakat atau ada beberapa yang mungkin akan berbeda sesuai dengan rencananya gitu Pak? Alhamdulillah kalau untuk di Kelurahan Polean kita merencanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam segi sarana prasarana wilayah, semuanya akan tersampaikan. Tapi kalau untuk prasarana yang ada malah kecenderungan kalau di Kelurahan Polean kecenderungan untuk sarana prasarana kita sendiri ya atau kelurahan sendiri yang kurang gitu. Untuk pelayanan itu sendiri masih pakai yang lama-lama itu aja. Apakah dari hal tersebut Pak mungkin ada dari pihak kelurahan untuk memungut jasa pemeliharaan atau apa mungkin atau mengisi uang kas untuk pemeliharaan dari perbaikan aset-aset yang ada di kelurahan begitu, atau memang dari pelayanan tersebut diberikan murni untuk masyarakat Pak? Kita lihat dari sisi aset atau sarana prasarana bisa dilihat ada keterbatasan begitu Pak. Kita untuk dalam pelayanan ini tanpa ada pungutan sepeser pun,
Jadi balik lagi kita upayakan semaksimal mungkin dari anggaran pemeliharaan itu sendiri, pelan-pelan kita rubah sesuai dengan kapasitas atau prasarana kantor itu semaksimal mungkin lah kita upayakan sebaik mungkin tanpa ada pungutan apa-apa. Kemudian mau tanya nih Pak, untuk solusi-solusi yang mungkin khususnya untuk Kelurahan Polean yang mungkin dari aparatur sipil negaranya sendiri, apakah ada yang dari pikiran Bapak, apakah ada yang ingin diutarakan untuk solusi-solusi yang kedepannya bisa terwujudkan itu Pak? Mungkin dari sisi Bapak sendiri, dari aparatur sipilnya di Kelurahan Polean. Kalau solusi-solusi sebenarnya banyak ya, cuman mungkin permasalahannya balik lagi dari ASN masing-masing ya. Kalau dari ASN masing-masing masih mempunyai pola berpikir kerja adalah untuk uang, udah repot. Tapi kalau kita bekerja karena misalnya untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan penduduk Indonesia, udah nggak akan ada sebenarnya kendala yang terlalu signifikan ya. Yang penting segala upaya-upaya untuk perbaikan itu pasti bisa lah. Yang penting balik lagi ke moral kita istilahnya. Jadi kalau kita punya pola berpikir kita itu pengabdian pada masyarakat dengan anggaran yang seadanya dan maulah untuk berbuat yang lebih baik, saya kira solusi itu akan jalan ada di sebelah kita gitu. Oh, berarti khususnya untuk inovasi-inovasi perlu dikeluarkan agar kekurangan-kekurangan serta kendala-kendala yang ada di Kelurahan Polean itu bisa teratasi begitu Pak ya? Betul, apalagi di Kelurahan Polean itu kan masyarakatnya fleksibel, sangat pluralisme ya. Jadi kalau untuk saya sendiri sih kita istilahnya nggak malu-malu lah minta bantuan dari warga yang mempunyai skill yang bagus ya, kita minta masukan ini gimana caranya untuk biar supaya kelurahan kita itu akan atau masyarakat kita itu akan lebih maju lagi. Jadi kita kerjasama lah antara warga, ASN itu sendiri dan para sesepuh yang ada di sana. Jadi istilahnya tak ada masalah yang tak akan terselesaikan, cuman itu aja. Oh begitu Pak ya. Jadi mungkin hubungan timbal balik antara aparatur sipil negara yang ada di Kelurahan Polean dengan masyarakat itu sudah selayaknya untuk saling timbal balik begitu Pak ya? Betul, selama ini semenjak saya ada di sana kelihatannya udah mulai bagus saya. Teman-teman banyak yang misalnya dari warga Polean sampai ada munculnya relawan untuk bencana, untuk menanggulangi COVID, saling memberikan 9 bahan pokok untuk teman-teman atau warga yang kena COVID. Itu pun salah satu rasa kepedulian dan itu untuk demi kemajuan bersama. Demikian. Jadi rela mengeluarkan tenaga, pikiran maupun dalam bentuk fisik keperluannya untuk membantu saling sesamanya gitu Pak ya? Betul. Jadi kita sebagai cuman ASN ini kalau sebenarnya kalau sudah di masyarakat itu kan cuman sebagai motor aja ya. Selain koordinasi, ngajak atau merangkul warga yang misalnya mampu atau mungkin yang misalnya nggak mampu, kita rangkul bareng untuk kemajuan kelurahan atau wilayah Kelurahan Polean. Oh, jadi begitu Pak ya. Dari sisi Bapak sebagai pejabat pelayan masyarakat memang sangat ikon ya Pak ya. Kalau di lingkup kelurahan adalah ASN itu sebagai ikon mungkin gitu Pak. Betul, ASN itu mungkin orang-orang yang masih pola berpikirnya masih lama-lama itu kan melihat dari ASN itu kan masih wah ya. Ada yang sebagian masih pola berpikirnya ASN itu minta dilayani.
Padahal kalau di Polean bukan seperti itu. Udah kita terapkan, kita itu pelayan masyarakat. Jadi istilahnya orang Jawa ngomong bahasa kasarnya, kita itu pembantunya masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah istilahnya juragannya gitu. Jadi tapi kalau kita udah bisa merangkul seperti itu, biasanya kalau istilahnya juragan udah menyatu dengan pembantunya, apapun pasti akan terlewati lah. Oh begitu Pak ya. Mungkin banyak Pak sudah saya ambil dari apa yang sudah diutarakan oleh Bapak, ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan yang saya ambil dari mungkin sisi Bapak sebagai ASN, kemudian Bapak sebagai ikon di masyarakat, kemudian lagi adalah sebagai sosok yang mungkin dari pemerintahan yang mendapat tekanan dari atas, juga dari bawah dan dari samping juga dari masyarakat. Dan juga banyak juga yang saya ambil ilmu lapangan mengenai bagaimana masyarakat di realitanya dan secara teori yang memang tidak sama Pak ya. Kalau secara teori itu kan cuman istilahnya cuman gambaran aja ya. Kalau kenyataannya bisa jauh 180 lah saya. Jadi teori itu ya cuman istilahnya untuk bekal kita nanti di lapangan itu bagaimana. Tapi posisi pasti ada di lapangan. Kemampuan kita untuk misalnya bersosialisasi, bertutur kata, cara penyampaian yang sopan, biarpun misalnya memang batas kesopanan itu juga ada tersendiri ya. Kalau kita udah kayak saudara udah beda lagi udah gitu. Jadi yang penting sosialisasi sama komunikasi kita aja pada masyarakat itu enak, pasti masyarakat akan lebih nyaman lah dengan kita dan akan lebih percaya. Oh, bisa sebagai ilmu lah Pak, sebagai gambaran saya untuk kedepannya. Berhubung ini waktu mungkin tidak bisa lama Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk ngobrol sedikit lah Pak mengenai tentang perbincangan ASN ya Pak. Monggo Mas Putra, terima kasih udah peduli dan sempat ngobrol-ngobrol sama ya paling enggak istilahnya perwakilannya dari Kelurahan Polean. Oh iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang, terima kasih.